Ya pemirsa, lalu bagaimana dengan kondisi pintu air Katulampa saat ini? Kita telah terhubung dengan pelaksana Bendung Katulampa Bogor, Andi Sudirman. Selamat sore, Pak Andi. Selamat sore kembali, Mas. Ya, saya David Silahoy. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Pak, seperti apa status Bendung Katulampa saat ini? Saat ini masih bertahan pada level siaga 4, masih 80 cm dengan cuaca mulai agak sedikit cerah. Walaupun dari pagi tetap mendung dan gerimis halus. Jadi hujan ini masih mengguyur ya di kawasan Bogor dan sekitarnya? Hujan cenderung ringan sampai sedang, sore sampai malam hari. Tapi kita tetap waspada, yang kita khawatirkan hujan di kawasan Hulu atau Puncak, di kawasan Cisarua, Megamendung dan Ciawi ini yang menjadi salah satu penambah debit di Bendung Katulampa. Baik. Pak, ini pintu air Manggarai ini kan naik hingga status siaga ya Pak, siaga 3 gitu. Apakah pintu air Katulampa sudah dibuka untuk mengurangi beban? Kami ralat Katulampa bukan pengendali banjir, tidak tutup, kecuali kita ada dalam suatu kesempatan ataupun yang dibuka itu air yang kanan kami ini air irigasi, air baku untuk penggelontoran kebun raya dan Istana Bogor dan pertanian, itu yang dibuka tutup. Di saat banjir, di saat air siaga, air yang ke irigasi kita tutup, dikurangi. Maka ditutup kota, biar air itu mengalir ke kawasan Ciliwung. Ini yang kami lihat, kawasan Ciliwung yang nanti mengitar kota Bogor, Depok, dan Manggarai. Itu, Mas. Oh, baik. Terima kasih untuk itu informasinya. Tapi Pak, untuk pengendalian seperti sekarang ini, kalau Anda perhatikan, apakah ini di sana sudah disebut sebagai statusnya siaga begitu atau bagaimana? Ya. Jadi kami bukan pengendali banjir, tetapi hanya memberikan early warning system atau peringatan dini di saat air keluar. Sampaikan, kita hanya lihat tinggi muka air aja. Tinggi muka air membaca tingkat siaganya, kita sampaikan ke kawasan yang ada di hilir. Itu, Mas. Oke, Pak Andi, bolehkah kami melihat gambarnya dari kamera Bapak untuk airnya tersebut? Untuk tinggi muka air kita ada di depan, kebetulan sarana kami CCTV kena petir, jadi pada saat ini kita harus jalan kaki ke muka bendung di depan sana dan untuk memonitor tinggi muka air. Tapi kita bisa lihat cukup deras arus air di kawasan Katulampa ini baru 80 cm. Kalau kami kemarin sempat 220 cm siaga 1 di level merah dengan debit kurang lebih 514 ribu liter per detik air yang mengalir ke kawasan Bogor Kota, Depok, dan kawasan Jakarta. Ini kategori siaga 1. Baik, Pak Andi, bolehkah kamera Anda diarahkan ke pintu air tersebut biar pemirsa juga bisa menyaksikan apa yang Anda katakan tadi supaya bisa terlihat begitu. Baik, Pak Andi. Baik, pemirsa, tampaknya hubungan Zoom terputus dengan Pak Andi sebagai pelaksana Bendung Katulampa Bogor. Baik, nanti kami akan berusaha lagi untuk menghubungi Pak Andi. Sementara mari kita saksikan wawancara berikut ini. Sejak pagi. Ya, pelaksanaan evakuasi ini dilaksanakan mulai dari tadi siang sampai dengan sore ini. Sekarang kita mau mengevakuasi ada lansia di ujung sebelah kiri dekat masjid. Informasi dari rekan-rekan masyarakat katanya sudah kedinginan. Jadi ini kami mau evakuasi dulu. Mohon maaf, saya mau berangkat. Terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali. Nah, kalau Anda lihat Camar dan juga pemirsa, di sini petugas dari Bakamla Republik Indonesia menggunakan satu perahu karet ya. Dan juga kalau saya hitung ini kira-kira ada belasan petugas yang berjaga. Karena tadi dari informasi ada masyarakat, terutama lansia yang menunggu untuk dievakuasi. Karena kita tidak bisa berjalan langsung karena ini debit airnya semakin sore ternyata semakin tinggi, Camar dan juga pemirsa ya. Dan kami pantau di sini juga banyak sekali sampah-sampah plastik yang mengapung di antara banjir. Camar, oke.
Oke, Camar, ini bahkan ya, Camar, di sini juga banyak sekali petugas yang berjaga, seperti ada tadi tim SAR yang berjaga, sehingga anak-anak sebetulnya memang tidak diperbolehkan untuk berenang atau berendam di sini ya, karena mengingat ini banjirnya kurang lebih ketinggiannya di 1 meter atau 100 cm, sehingga kalau misalnya di anak-anak mungkin bisa mencapai dada, mungkin begitu ya, Camar. Karena kalau saya sendiri ini sudah mencapai lutut, dan kalau misalnya ini saya susah sekali, Camar, untuk menapak karena di bawah dasar ini adalah lumpur. Jadi sangatlah susah dan lengket sekali ini saya untuk berjalan. Camar dan juga pemirsa, kita tunjukkan. Ini sepertinya adalah lemari yang mengapung, karena ini menunjukkan bahwa hebatnya banjir yang menerjang sejak tadi pagi ya, Camar ya. Selain lemari juga banyak sekali barang-barang seperti bangku, kemudian pipa-pipa yang mengapung di sekitaran Pondok Mitra Lestari, Camar. Bahkan tadi kalau kami pantau di seberang Pondok Mitra Lestari ini merupakan Grand Galaxy Bekasi, Jawa Barat. Yang tadi di seberang itu lebih banyak ruko, Camar, dan banyak sekali mobil-mobil yang tergenang banjir. Bahkan tadi kalau kami pantau sejak sore banjir ini sudah mulai surut begitu ya. Tapi kalau pagi tadi sempat mengepung sejumlah atau belasan mobil di kawasan Grand Galaxy Bekasi, Camar. Nah, kita nantikan juga ya, mungkin saya dan juga kameramen saya akan mengikuti dari Bakamla Republik Indonesia untuk melakukan evakuasi. Namun untuk saat ini informasi tersebut yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Camar. Ya, dan pemirsa, tadi kita saksikan laporan di Lami bahwa memang dari kawasan Citra Bekasi itu masih terendam air, dan memang sampai saat ini lumpur juga sudah menutupi atau penuh di jalan-jalan, sehingga mengakibatkan sulit warga untuk beraktivitas begitu. Dan sekarang kita akan saksikan, ini adalah visual tadi dari Pak Andi yang sudah kembali bergabung bersama kami di Katulampa di Kota Bogor begitu. Pak Andi. Ya. Baik, dengan gambar seperti ini atau situasi terakhir seperti ini, Pak. Kalau bisa boleh kami diberikan sekali lagi data ketinggian air di Bendung Katulampa, Pak. Bendung Katulampa cenderung mulai menurun. SMA masih berada pada level 80 cm. Kategori siaga 4, debit yang monitor masih 90.000 liter per detik air yang mengalir di kawasan hilir menuju Kota Bogor, Depok, dan kawasan Jakarta. Ini masih yang kita monitor. Baik, kalau digunakan untuk memprediksi kapan air akan sampai di daerah Depok, jika terjadi peningkatan ketinggian air, itu perlu berapa waktu, Pak? Kita monitor dari Katulampa sampai ke Depok kurang lebih 5 sampai 6 jam, ke Jakarta 8 sampai 10 jam, bahkan 12 jam. Tetapi apabila hujan merata dari Katulampa, Bogor Kota hujan, Depok hujan, kemungkinan akan lebih cepat mengalir air ke kawasan hilir. Itu yang kita khawatirkan, Mas. Ya, kita sama-sama mengharapkan agar tidak terjadi pada malam hari ini ya, mengingat bahwa di Jakarta saat ini, Pak, masih banjir, Pak. Jadi memang masih tergenang, dan ada sekitar 105 titik RT yang terdampak air. Mudah-mudahan tidak ada hujan, Mas. Ya, mudah-mudahan tidak ada hujan ya. Walaupun memang diperkirakan hujan memang masih akan ada hujan ringan rintik-rintik pada pukul 10 hingga pukul 11
malam nanti. Tapi kalau dari wilayah Bogor sendiri, seperti apa perakiran cuacanya kalau yang Anda dapat informasinya, Pak? Hujan yang menetap di kawasan puncak, terutama kawasan Cisarua yang dan Ciawi, cenderung hujan ringan sampai sedang malam hari. Mudah-mudahan tidak selebat hari-hari kemarin, Pak. Kita hujan di puncak yang kita khawatirkan, ditambah di perjalanan Bogor dan Depok. Itu yang menjadi warning atau peringatan dini untuk lanjut ke hilir. Mudah-mudahan tidak terjadi, harapan kami seperti itu. Baik, nah Pak, ini kan Bendung Katulampa ini sendiri kan mengairi lahan ya, kurang lebih sekitar 5.000-an hektar kalau tidak salah di sana. Bagaimana situasi di sana sendiri? Apakah memang juga pengairan atau air kemudian membanjiri kawasan dekat di sana, Pak, di Bogor? Ya, untuk air, untuk irigasi kita ada pengaturan dari saluran Induk Katulampa sesuai kebutuhan untuk air irigasi Kota Bogor, Depok, dan Jakarta. Tetapi yang kita monitor tidak hanya untuk irigasi, tapi warning dari Ciliwung, tinggi muka air, untuk banjir ke kawasan hilir, itu yang kita monitor. Itu untuk air baku tercukupi, malah berlebihan. Kita monitor untuk warning air yang mengalir ke kawasan Ciliwung, yang mengalir ke kawasan Depok dan Jakarta. Baik, Pak Andi. Terima kasih untuk informasinya dan ini juga visual yang sangat berharga sekali. Terima kasih banyak, Pak. Selamat bertugas. Kami berterima kasih untuk bantuan Anda, Pak. Ya, dan kami sudah terhubung dengan rekan Wenda saat ini. Wenda, halo. Silakan laporan Anda. Ya, halo David. Ya. Wenda, silakan laporan Anda. Selamat sore David dan juga pemirsa. Ya, kondisi terkini di RW 9 Kampung Cililitan, Jakarta Timur, saat ini proses evakuasi masih terus dilanjutkan. Dan beginilah bisa dilihat situasi terkini yang mana banjir saat ini sudah mencapai 4 hingga 6 meter dikarenakan ketinggian kontur tanah juga ini memang tidak sama sehingga ada yang 4 hingga 6 meter ini paling tinggi. Dan proses evakuasi sudah dilakukan sejak pagi hari tadi dan terus dilakukan yang rencananya akan dilakukan hingga pukul 6 sore hari nanti dikarenakan dari petugas gabungan pun mereka mengatakan memiliki SOP sendiri karena untuk evakuasi malam hari ini tidak memungkinkan untuk dilakukannya evakuasi. Dan kalau kita melihat David dan juga pemirsa, di sini masih ada beberapa warga yang enggan untuk dilakukan evakuasi. Mereka mengaku lebih nyaman untuk tinggal di rumahnya saja di lantai 2 kediaman mereka. Namun pastinya juga mereka mengaku dengan pasokan makanan yang masih tersedia. Namun David dan juga pemirsa di lokasi Kramat Jati, Jakarta Timur ini tentunya listrik sudah dipadamkan sehingga seperti yang tadi saya sudah sampaikan, proses evakuasi tidak mungkin dilakukan pada malam hari. Ya, beginilah David dan juga pemirsa situasi terkini, yang mana ini sebagian besar proses evakuasi sudah dilaksanakan, sudah sebagian besar sudah warga ikut evakuasi. Jadi, dan ini saya sedang mengikuti tim gabungan dari BNPB, dari pemadam kebakaran, polisi dan juga TNI untuk menyisir jikalau masih ada warga yang ingin ikut untuk dilakukan evakuasi. Namun di lokasi saya sedang melintas saat ini terlihat cukup sepi karena memang warganya ini memang sudah dibawa untuk evakuasi. Dan warga yang dievakuasi ini tempat pengungsiannya ada di Kampus Binawan, yang mana lokasi Kampus Binawan ini ada tepat di depan lokasi banjir. David. Ya, Wenda, ini kalau dilihat memang airnya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Tapi yang saya ingin ketahui juga informasi yang Anda dapat, apakah memang ini rutin terjadi di kawasan ini?
Oke, David dan juga pemirsa, memang kawasan ini bisa dikatakan langganan banjir. Namun hari ini adalah banjir tertinggi. Kalau tadi saya mendapatkan informasi, banjir tertinggi setelah terjadi sebelumnya 15 tahun lalu. Tadi saya mendapatkan informasi dari warga setempat. Begitu, David. Dan tentunya para warga ini terus senantiasa berhati-hati. Para petugas juga terus melakukan evakuasi. Dan kalau tadi kami mendapatkan informasi dari petugas BNPB, jikalau hujan tidak terjadi, ini kemungkinan surut sekitar 3 hari ke depan. Namun kalau kita melihat langsung di sini, David dan juga pemirsa, suasana di sini sudah mendung. Dan ini dia, David, bisa dilihat langsung juga. Berikut ada warga di lantai 2 yang mereka enggan ikut untuk evakuasi. Oke, halo. Baik. Ibu, mohon maaf, Ibu, kenapa tidak ingin dilakukan evakuasi, Ibu? Oke, Ibu, kalau untuk makanannya gimana, Bu? Yang ada aja. Oke, masih ada tersedia, Bu. Ya, Ibu, tapi nanti malam ini kan listrik mati, Bu. Nanti untuk pencahayaannya mungkin gimana, Bu? Ada senter, oke. Tapi dapat dipastikan logistik, makanan gitu aman ya, Bu ya? Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, David dan juga pemirsa, begitulah respon dari warga yang enggan dilakukan evakuasi. Mereka memang mengaku lebih nyaman berada di rumahnya. Dan tadi mereka mengatakan bahwa untuk penerangan di malam hari mereka ada senter, dan untuk logistik juga makanan, mereka mengaku masih ada persediaan makanan untuk buka puasa dan juga mungkin untuk sahur di dini hari besok. Seperti itu, David. Iya, Wenda, jadi kalau di data yang Anda miliki, berapa banyak warga yang seperti ini, yang tinggal tetap di rumah dan tidak mau ke tempat pengungsian? Oke, David dan juga pemirsa, untuk warga yang terdampak banjir sendiri ini memang cukup banyak. 1 RW di Jalan Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur ini, ya, di sini sudah semuanya terdampak banjir. Dan untuk warga yang enggan untuk dilakukan evakuasi ini memang tidak banyak. Kalau berdasarkan, kami belum mendapatkan data pastinya, David dan juga pemirsa, untuk data warga yang enggan dilakukan evakuasi. Namun kalau kita melihat memang tidak banyak. Dan ini dia, David dan juga pemirsa, bisa dilihat ini juga ada perahu dari petugas kepolisian yang akan melakukan evakuasi untuk menjemput warga yang akan dilakukan evakuasi. Jadi begini, David dan juga pemirsa, jadi untuk ketinggian airnya ini semakin dalam semakin tinggi. Dan ini di sebelah kanan belok kiri ada 3 orang lagi. Gang nomor berapa, Pak? Tinggi. Iya. Oke. Karena ada lansia sama orang yang maksudnya kita harus kondisiin karena pakai kursi roda kan. Jadinya nggak bisa keluar, aksesnya susah. Itu di mana, Ibu? Untuk warga yang menggunakan kursi roda itu ada di mana? RT 15. Di RT 15. Oke. Jadi ini akan lagi mau menjemput ke warga yang sulit untuk keluar. Oke. Jadi ini tim dari kepolisian sedang akan menjemput warga yang lansia dan juga keterbatasan menggunakan kursi roda. Ibu hamil? Balita sama bayi. Itu. Ada berapa orang Ibu di sana? Ibu kurang lebih banyak sih, cuman karena dia aksesnya susah untuk ke gang-gang, jadi sulit mereka untuk keluar, dan perahu pun sulit keluar. Oke, jadi ada kesulitan karena masuk ke gang kecil, perahu nggak bisa masuk, jadi evakuasinya agak sedikit kesulitan. Oke, kalau dari petugasnya ini rencananya evakuasinya akan seperti apa? Ya, baik, kami pasti mencari dulu di mana korban terdampak banjir ini. Pasti kami berkoordinasi dengan RT setempat dulu. Itu aja dulu. Oke, ini kan tadi dikatakan keterbatasan nih masuk ke gangnya. Itu gimana rencananya, Bang? Kami udah mempersiapkan 2 ring buoy untuk menyelamatkan korban yang terdampak di situ. Yang penting kami maksimal dalam
menyelamatkan korban dulu aja, itu aja. Oke, baik, terima kasih. Ya begitu David dan juga pemirsa. Jadi kesulitan untuk evakuasi dikarenakan juga memang banjirnya ini cukup luas, terjadi di berbagai RW dan ada satu RW yang semuanya ini terdampak banjir dan memang tidak semua dapat terjangkau dengan perahu karet. Sehingga tadi dari petugas menyampaikan mereka sudah menyiapkan ada 2 ring buoy untuk melakukan evakuasi untuk warga yang sulit dilakukan evakuasi karena masuk ke gang-gang kecil yang tidak dapat terakses oleh perahu karet. Oke. Baik, kembali Wenda. lagi David, untuk warga yang enggan dilakukan evakuasi memang saat ini tidak banyak karena memang sebagian besar sudah berhasil dievakuasi dan mengungsi di kampus Binawan yang letaknya ada di depan. Nanti dibarengin aja, Pak. Oke, ini David dan juga pemirsa, berikut adalah warga juga yang sedang menunggu untuk dilakukan evakuasi. Oke, Abang lagi nunggu untuk dievakuasi ya Bang ya? Sekali lagi dievakuasi sampai 4 orang nunggu dievakuasi. Oke, mohon ditunggu ya Bang ya. Oke, ya itu dia David dan juga pemirsa, warga yang sepertinya semula tidak ingin dilakukan evakuasi tapi pada akhirnya mereka berubah pikiran untuk meminta untuk dievakuasi. Namun karena memang saat ini perahu karet dari petugas gabungan baik dari kepolisian, TNI, dari BPBD, dari pemadam kebakaran juga hanya ada 10 unit. Jadi tentunya untuk proses evakuasinya ini bergantian. Demikian David. Baik, kalau Anda berada di perahu karet bersama dengan petugas damkar tentunya ya. Nah, bisa tanyakan kepada petugas damkar ini sendiri, kalau dari damkar berapa banyak yang dikerahkan, lalu akan sampai kapan mereka akan terus bekerja? Oke, saya akan langsung bertanya. Namun sepertinya sedang koordinasi sebentar David. Petugasnya ini sedang berkoordinasi mungkin. Oke, Bang. Bagus, Taruna, bagus. Oke, sebentar David, kita lagi berkoordinasi dulu. Ini para petugas pemadamnya tentunya untuk proses evakuasinya tentunya ini memerlukan proses koordinasi seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Tapi ini kita bertanya dulu dengan dari tim BPBD mungkin David. Iya, silakan. Boleh? Silakan. Kita sudah bersama dengan Pak Bambang. Ya, silakan. Pak Bambang. Iya, Pak Bambang, ini untuk proses evakuasinya sudah dilakukan sejak kapan dan rencananya akan dilakukan sampai kapan? Untuk evakuasinya kita sudah lakukan dari kemarin. Untuk sampai kapannya kita belum bisa memastikan melihat situasi dari ketinggian air di Katulampa dan Depok. Oke Pak, ini kan ada sebagian warga yang enggan dilakukan untuk evakuasi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka baik logistik ataupun air bersih mungkin dari mereka itu seperti apa Pak? Nah, nanti kita akan koordinasikan dengan pihak SKPD terkait untuk menangani masalah untuk air bersih dan lain-lainnya Mbak. Kalau dari tim BPBD-nya sendiri untuk melakukan evakuasi di lokasi ini sudah mengerahkan berapa personil Pak? Untuk itu BPBD untuk Korwil Jakarta Timur kita hampir semua kita kerahkan. Untuk Korwil Jakarta Timur BPBD dibantu dengan BPBD tingkat provinsi. Jadi untuk BPBD di Jakarta Timur ini hampir semua dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Oke, ditambah dengan tim gabungan tentunya dari pihak kepolisian, dari TNI dan juga dari tim pemadam kebakaran. Oke, berikut David. Ya, baik. Kalau untuk dari yang mereka sudah berhasil evakuasi berapa orang dan itu dibawa kemana kalau di kawasan dari Cililitan ini? Iya, positif ini. Oke, untuk warga yang berhasil dievakuasi saat ini memang belum ada data resminya, David dan juga pemirsa. Namun tentunya hampir semua warga di RW 9 Jalan Cililitan Kecil, Jakarta Timur ini sudah berhasil dievakuasi. Jadi tidak banyak yang enggan untuk dievakuasi. Nah, untuk para warga yang dievakuasi saat ini mengungsi, sebagian besar ada yang mengungsi di kampus Binawan, yang lokasinya saat ini tepat berada di depan lokasi banjir. David. Baik, Wenda Nur, terima kasih banyak sudah memberikan laporan ini dan selamat bertugas kembali, hati-hati dan kami tunggu update selanjutnya. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.